Ya, jadi persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Semarang ini kaitan dengan kebanyakan masyarakat petani. Ini petani-petani sawah ini juga masih butuh perhatian agar apa? Ya. Agar bisa meningkatkan dari sisi pendapatan dari petani butuh pendampingan secara terus-menerus. Yang hari ini petani itu melakukan kegiatan-kegiatan secara tradisional, ini butuh bimbingan, butuh difasilitasi agar ke depan untuk ketahanan pangan di Kabupaten Semarang ini bisa mandiri, bisa terjaga dengan baik. Nah, sebetulnya di Kabupaten Semarang ini yang paling berpotensi ini di sektor pariwisata. Pariwisata ini di Kabupaten Semarang sangat menjanjikan. Nah, cuma ketika kita mau merambah ke sektor pariwisata ini butuh keseriusan, butuh penanganan yang khusus agar Kabupaten Semarang ini bisa menjadi barometer wisata yang ada di Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memantau dinamika kabupaten kota di dalam menyongsong pilkada serentak, termasuk pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Semarang periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh di Kabupaten Semarang, yaitu Bapak Haji Muhammad Basari ST, MSc. Beliau adalah Wakil Bupati Semarang. Apa kabar Pak Basari? Alhamdulillah sehat. Oke. Pak Basari lahir di Kabupaten Semarang 14 Mei 1968, S1 di Universitas Tidar, S2 di Universitas Diponegoro. Ya. Bergabung dengan PKB menjadi anggota DPRD Kabupaten Semarang sejak 99 sampai 2020, pernah menjadi Ketua DPC PKB Kabupaten Semarang, dan saat ini menjadi Wakil Bupati Semarang. Pak Basari, kalau ada hal yang ingin ditambahkan di dalam perjalanan karirnya, monggo silahkan. Ya, kebetulan di periode sekarang ini saya sebagai bendara pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Semarang. Baik, apa saja yang menjadi kenangan indah atau mungkin prestasi atau capaian selama menjadi Wakil Bupati Kabupaten Semarang? Nah, jadi selama saya dengan Pak Nesti menjadi bupati Ya, yang periodenya cukup singkat dan ya, begitu dilantik berhadapan dengan COVID hingga belum bisa berbuat banyak. Tapi alhamdulillah perubahan-perubahan kaitan dengan kesejahteraan masyarakat ini sudah kelihatan. Contoh misalnya kemarin ada insentif untuk Linmas, ini satu-satunya di Indonesia. ya, Kita sudah kasih ya, insentif Linmas, terus kemudian insentif untuk guru-guru ngaji, marbot, ya, imam masjid, musola. ya. Ini sedikit sudah kita perhatikan, walaupun belum sesuai dengan harapan masyarakat, namun kepedulian kita terhadap pejuang-pejuang
tanpa tanda jasa berjuang-juang yang mereka bermodalkan keikhlasan, sedikit banyak kita sudah memberikan penghargaan. Nah, Pak Basari, sekarang 2024 akan ada pemilihan bupati dan wakil bupati lagi. Nah, apakah rencana ke depan tetap akan berdampingan menjadi pasangan dengan Pak Ngesti Nugroho, atau mungkin Pak Basari akan maju sendiri sebagai calon bupati? Kita masih lihat perkembangan politik di Kabupaten Semarang. Kita sadar bahwa PKB itu perolehan kursinya hanya 5. Nah, untuk mengajukan calon bupati dan wakil bupati itu ya minimal ada 10. Berarti PKB harus koalisi. Dan hari ini sedang melakukan penjajakan dengan partai-partai yang lain untuk menyamakan persepsi, menyamakan visi misi. Nah, ketika nanti di beberapa partai sudah ada titik temu, nah itu baru kita tentukan sikap. Nah, sementara di internal PKB sendiri kan juga membuka pendaftaran banyak calon kader-kader kita, kader-kader muda kita yang ikut mendaftar di PKB. Nah, tentunya itu juga nanti akan memerlukan seleksi, jadi masih butuh proses. Nah, ketika saya ngomong saya ingin maju bupati, tapi nggak dapat rekomendasi kan juga sama saja nanti. Ya. Pak Basari, apakah Pak Bupati sudah rasan-rasan atau mungkin sudah meminta supaya Pak Basari maju lagi bersama Pak Ngesti? Dari awal sebetulnya seperti itu, tapi yang namanya dinamika politik kan kita nggak tahu juga. Ya. Kita sudah membuat perjanjian, membuat MOU, tapi tiba-tiba keinginan dari partai yang mengendalikan itu kan ada di Jakarta. Di Jakarta beda pendapat kan lain juga nanti. Jadi ya. beda kalau jadi misalnya PKB itu suaranya 10 misalnya, berani untuk mengambil sikap sendiri. Tapi ketika suaranya itu hanya 5, sementara di sini juga partai yang lain itu ada yang lebih dari 5 kan kita tahu diri. Ya. Baik, mungkin bisa diceritakan konstelasi perolehan partai-partai di Kabupaten Semarang waktu Pileg 2024, Pak Basari. 2024 ini pemenangnya PDI memperoleh kursi 18 kursi. Kemudian P3 6 kursi, PKB 5 kursi. Nah, ini yang baru itu Nasdem itu 5 kursi. Sementara yang lainnya di angka 4 dan 2 kursi. Gerindra 4 kursi, kemudian Golkar 4 kursi, PAN 2 kursi. Baik, jadi yang langsung bisa mencalonkan sendiri PDIP, tetapi belum ada kepastian untuk Pak Basari apakah mau pasangan apa tidak nanti, dan partai-partai lain juga belum sepakat akan mengusung siapa. Tapi kalau calon-calon yang sudah mulai bermunculan siapa saja, Pak? Itu, tapi saya tidak tahu ya tingkat keseriusan calon yang sudah muncul, apakah betul-betul dia serius atau tidak. Saya belum bisa mengambil sebuah keputusan, menyimpulkan, karena perjalanan maju di bupati di pilkada ini kan butuh persiapan yang matang. Jadi bupati ini kan tidak bisa kemudian hanya coba-coba, itu harus butuh keseriusan, butuh persiapan yang matang. Nah, sementara hari ini saya melihat di partai-partai politik yang daftar itu tingkat keseriusannya
Saya belum melihat Ya. sampai di situ Ya. kesuksesannya. Ya. Nah, hari ini gambar yang muncul di lapangan belum ada. Satu belum ada yang berani menampilkan gambar siap Ya. bupati, itu belum ada. Ya. Ya. Apakah itu karena dominasi 18 kursi cukup besar dan incumbent akan maju lagi yang menyebabkan para pendatang baru agak apa ya tidak segera muncul gitu kira-kira. Ya, kayaknya begitu. Jadi melihat incumbent ini kan mereka sudah modalnya cukup kuat. Jadi sudah modal 18 kursi. Ya. Nah, dia incumbent. Ini juga menjadi perhitungan mereka juga hitung ulang. Ya. Nah, apakah itu tidak lebih mudah untuk Pak Basari yang sudah mendampingi sehingga lebih gampang untuk bergabung? Ya, sebetulnya ketika mau bergabung itu Pak Bupati sendiri kan juga belum ada kepastian mau maju atau tidak. Biarpun Pak Oh, Bupati sekarang ini sebagai ketua DPC PDI, namun ya, mereka juga masih menunggu perintah ya, dari Jakarta, koalisinya kayak apa. Karena di Kabupaten Semarang ini baru pertama kali ini untuk melaksanakan pilkada serentak bersama dengan bisa berbarengan dengan gubernur. ya, Ini di partai-partai ini kan masih stagnan, masih sifatnya menunggu. Contoh ya, misalnya, hari ini PDI mau berkoalisi dengan PKB. Ada ya, kekhawatiran ketika nanti gubernurnya PDI maju sendiri, PKB maju sendiri. Ini kan juga jadi ya. problem juga nantinya. Kalau kampanye Oh, bersama hari ini ya, pilihlah saya. ya, Tiba-tiba setelah itu bupatinya, gubernurnya milih si A. Wakilnya ya, kampanye gubernurnya milih si B. Nah, juga problem juga ya, ini. Nah, format itu yang belum ya, ketemu. Jadi masih menunggu ya, instruksi ya, perintah dari partai dari ya. DPP maupun dari DPP. Nah, Pak Basari, dengan dominasinya PDIP yang begitu kuat, juga incumbent yang masih punya potensi untuk maju, mungkin nggak muncul calon tunggal? Ada kemungkinan ya, tapi kalau melihat kemungkinan-kemungkinan dari saya memantau dari partai-partai ini sudah banyak yang daftar sebagai bupati, ya ada Oh, kemungkinan juga nanti ada lawannya. ya. Artinya partai-partai yang sudah membuka pendaftaran selain PKB ada juga. Ada. PKB sendiri itu sudah ada 3 orang yang daftar sebagai bupati. 3 orang ini dari kader PKB sendiri atau juga dari tokoh masyarakat? Dari tokoh masyarakat, dari luar. Oh, Dari internal hanya saya sendiri. oh. Kalau mungkin bisa disebut namanya Pak, tokoh ini mungkin udah banyak dikenal itu orang. Itu satu, kalau nggak salah Pak Ratno, terus yang satunya siapa ya? Saya lupa itu harus buka Ya, di. ya. Kalau yang mendaftar melalui PDIP sendiri sudah ada. Belum, belum, belum ada, belum dengar informasi siapa yang Belum dengar daftar. informasi. Ya. Nah, Pak Basari setelah bekerja sama dengan Pak Nesti, eh, apa saja sebenarnya yang sudah dihasilkan dan masih harus diteruskan? Dan sebetulnya dari visi misi awal belum tuntas karena masa periodenya yang seharusnya diselesaikan 5 tahun ini hanya Ya, diselesaikan apa namanya 4 tahun, ya, sehingga visi misinya belum tuntas, tapi sudah banyak.
Misalnya keberhasilan dari sektor pendidikan, dari kesehatan. Bahwa untuk kesehatan pun sekarang di Kabupaten Semarang juga sudah di UHC, sehingga masyarakat itu ketika sakit masuk di rumah sakit belum punya BPJS, begitu masuk langsung bisa ditangani daftar BPJS, saat itu juga langsung bisa dipakai. Nah, apa masalah-masalah yang masih tersisa, yang artinya masih perlu dilanjutkan oleh pejabat yang berikutnya nanti? Ya, jadi persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Semarang ini kaitan dengan kebanyakan masyarakat, petani, ini petani-petani sawah, ini juga masih butuh perhatian agar apa? Agar bisa meningkatkan dari sisi pendapatan dari petani, butuh pendampingan secara terus-menerus. Yang hari ini petani itu melakukan kegiatan-kegiatan secara tradisional, ini butuh bimbingan, butuh difasilitasi agar ke depan untuk ketahanan pangan di Kabupaten Semarang ini bisa mandiri, bisa terjaga dengan baik. Nah, sebetulnya di Kabupaten Semarang ini yang paling berpotensi ini di sektor pariwisata. Pariwisata ini di Kabupaten Semarang sangat menjanjikan. Nah, cuma ketika kita mau merambah ke sektor pariwisata ini butuh keseriusan, butuh penanganan yang khusus agar Kabupaten Semarang ini bisa menjadi barometer wisata yang ada di Jawa Tengah. Baik. Nah, jadi kalau saya tangkap Pak Basari siap nyalon bupati, tapi juga siap kalau menjadi wakil bupati. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi pada prinsipnya saya selaku ketua, selalu kader partai, pengurus partai, siap menerima amanah, diperintahkan dimanapun, siap untuk melaksanakan perintah. Dan hari ini baru minggu depan kita dipanggil di DPP untuk konsolidasi internal berkaitan dengan proses pilkada ini. Baik, tadi dikatakan bahwa pilkada ini, pilgub dan pilgub bersama-sama, ya. Kalau tidak linear agak repot. Nah, kalau di tingkat provinsi, PKB akan mendukung siapa? Kesepakatan internalnya. Kalau di kesepakatan internal di provinsi pun sendiri juga PKB belum bisa mengajukan calon gubernur, masih harus koalisi. Nah, kami yang ada di bawah, pengurus-pengurus DPC, kemudian pengurus PAC ini berharap ketua Gus Yusuf ini bisa mau beliaunya kerso untuk maju di pilihan gubernur. Harapannya seperti itu. Nah, ketika bareng-bareng bersama Gus Yusuf, ini tentunya kita paham bahwa latar belakang dari Partai Kebangkitan Bangsa ini adalah warganya adalah warga Nahdliyin, sehingga ketika Gus Yusuf betul maju sebagai gubernur, kita akan linear. Kemudian ketika linear tentunya juga koalisinya di koalisi provinsi dan koalisi kabupaten ini ya harus sama. Nah, ketika kita dukung ketua kita, ketua DPW Gus Yusuf, terus kemudian koalisinya beda kan juga nanti repot juga untuk kampanye. Ya. Kelihatannya yang agak menjadi masalah Pak Basari karena Ketua Umum DPP PKB mewajibkan Gus Yusuf harus nyalon gubernur, tidak boleh jadi wakil. Nah itu menjadi untuk kesepakatan koalisinya mungkin ya agak tidak mulus gitu kira-kira. Bagaimana pendapat Pak Basari? Kalau kita melihat peluangnya kan cukup ada.
Jadi Ya, PKB untuk maju gubernur kan hanya tinggal berapa kursi, berapa 5 kursi atau berapa. ya, ya, Itu sebetulnya tinggal Gus Yusuf, kemauannya Gus Yusuf. Sementara kita yang ada di bawah, pendekar santri ini sudah siap untuk mengawal bersama-sama calon-calon yang ada di daerah. ya. Baik. Tapi koalisinya memang agak susah, tidak bisa linear tadi ya, seperti karena PDIP juga suaranya besar, pasti PDIP juga pengen jadi gubernur kalau di tingkat provinsi. Ya. Ya, harapannya nanti kita bisa linear untuk koalisi. Kami belum bisa tidak bisa membayangkan ya, koalisinya itu beda gitu. Baik, baik, Dalam Pak satu Basari. forum dibuat kampanye Iya, agak repot kampanyenya berbeda. ya. Nah, ya. Baik. Nah, sekarang apa yang diharapkan dari masyarakat dalam situasi yang makin politik yang makin pragmatis supaya benar-benar pilkada ini bisa menghasilkan eh, apa figur yang memang benar-benar diharapkan, terpercaya dan bisa mengatasi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat bersangkutan. Ya, harapan kami sebetulnya ada kesamaan pandang bagaimana kita membuat menciptakan suasana proses politik terutama di pilkada ini, pilkada yang murah, tidak seperti kemarin ketika pileg ini luar biasa itu pilihan yang paling brutal itu tahun Ya, tahun ini. Nah, ya, ketika ini nanti eh, suasananya masih seperti itu ya berat juga ya, bagi calon-calon ini. Jadi ya, ketika yang punya visi misi baik, namun karena terkendala dari yang proses seperti yang kemarin kan juga berat juga ini. ya, iya. Baik, baik. Terima kasih sekali Bapak AM Basari STMSI, Wakil Bupati Semarang atas berbagai informasinya. Mudah-mudahan ini membantu masyarakat untuk menjalani proses demokrasi yang akhirnya bisa menemukan pemimpin yang sesuai yang diharapkan. Sekali lagi terima kasih, sukses Pak Basari, Pak Turun. Terima kasih Ya, Pak Bambang atas oke, perhatiannya, sama-sama ya, bisa komunikasi, ya, saling mendoakan ya, semoga Gusti baik, Allah Ta'ala memberi yang terbaik dan suksesan dan berkahan ya, untuk ya, terima keluarga kasih. kita. Oke, terima Wassalamualaikum kasih. warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.